Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita siap-siap belajar ya. Pertama-tama, kita akan belajar kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Bangsa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis. Portugis pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511, dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Kedatangan Portugis tujuannya adalah mencari keuntungan yang besar dari perdagangan rempah-rempah. Kemudian, awal kedatangan Portugis ini disambut baik oleh rakyat, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Selanjutnya adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol itu mendarat pertama di Tidore, Maluku pada tahun 1521 yang dipimpin oleh Sebastian Elcano. Tujuan bangsa Spanyol datang ke Indonesia adalah mencari kekayaan dengan berdagang rempah-rempah. Awalnya, kedatangan bangsa Spanyol diterima baik oleh masyarakat, tetapi akhirnya terjadi perlawanan rakyat. Selanjutnya adalah bangsa Belanda. Belanda datang ke Indonesia melalui 2 ekspedisi. Ekspedisi pertama itu Belanda mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Sedangkan ekspedisi kedua, Belanda mendarat kedua kalinya di Maluku pada tahun 1598 yang dipimpin oleh Jacob van Eyck. Tujuan bangsa Belanda datang ke Indonesia adalah menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Awal kedatangan Belanda diterima dengan baik, namun lama-kelamaan terjadi perlawanan dengan rakyat. Selanjutnya adalah Inggris. Inggris itu pertama kali mendarat itu di Sumatera, menuju Banten, kemudian di Ambon, Ternate, yang terakhir di Tidore pada tahun 1604 yang dipimpin oleh Henry Middleton. Faktor-faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama adalah terputusnya jalur perdagangan. Hubungan antara perdagangan antara negara Eropa dengan Timur Tengah terputus akibat terjadinya perang. Hal tersebut memicu persaingan antar bangsa di Eropa untuk mencari rempah-rempah. Yang kedua adalah krisis ekonomi dan kemerosotan perdagangan. Terputusnya jalur perdagangan antara Eropa dengan Timur Tengah menyebabkan terganggunya hubungan dagang antara Eropa dan Timur Tengah. Hal tersebut menyebabkan perekonomian bangsa Eropa menjadi krisis. Dari sini muncullah ide untuk mencari rempah-rempah dari tempat aslinya, yaitu dunia timur. Yang selanjutnya adalah pencarian rempah-rempah. Harga rempah-rempah yang ada di Eropa saat itu sangat mahal, bahkan bisa disejajarkan dengan harga emas. Sehingga bangsa Barat berlomba-lomba melakukan penjelajahan samudra dan berusaha mencari jalan sendiri ke daerah penghasil rempah-rempah di Asia. Kemudian yang terakhir adalah penjelajahan samudra. Yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini adalah penjelajahan samudra.
Faktor pendorong penjelajahan samudra itu yang pertama adalah mencari rempah-rempah, kemudian memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan seperti kompas, pembuatan kapal, dan masih banyak lagi. Tujuan penjelajahan samudra itu ada 3, dikenal dengan nama 3M. Yang pertama adalah goal, yaitu mencari kekayaan. Yang kedua, glory, memperoleh kejayaan. Yang ketiga, gospel, menyebarkan agama. Tiga M yang pertama adalah goal, mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal harga emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Adalah glory, mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau dikenal dengan glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang terakhir adalah gospel, menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.